Oke. Yeah, I'm back. Nah, semoga ini baik. Ya, semoga ini baik koneksinya. Semoga. Yeah. Oke. Ulang, 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 Alright. ulang. Ya. Jadi, netizen, kita ucapkan buat Ezra Sutopo happy birthday di tahun Aduh, ini. terima kasih, terima kasih. Lalu, sudah dapat hadiah apa aja nih? Oh, banyak nih. Kebetulan Ah, yang saya pakai sekarang nih, ini hadiah yang baru saya terima tadi. yang mana? Ya, this is it. Wow. Yeah, yeah. Tadang. Yeah. Coba saya capture. Ini berapa duit ya? Coba saya hubungi Pastor Install ya. Yes, tolong. Ya, saya barusan mau ngomong. Ntar kalau di foto, sempat masuk Pastor in Style, dia langsung cepet say happy birthday lagi ke saya. This is my birthday present. Right here. Kalau pakai Google Lens gitu, kelihatan nggak ya harganya ya? Iya, bener sekali. Iya. Wah, senang sekali dapat hadiah spesial ya di ulang Iya. tahunnya. Oke, Ezra Sutopo ulang. Nah, Ezra Ya. Sutopo ini salah satu founder bersama tiga saudara yang lain dari Son of Praise, Mm-mm. sebuah grup musik rohani dari Surabaya. Dan uniknya, grup band ini juga ada dalam wadah gereja, ya, ada dalam wadah Iya. gereja Alpha Omega Church (AOC) di Surabaya. Alright. Biasanya kalau nama band gereja itu sama dengan gerejanya, misalnya kenapa nggak AOC Worship, ya kan, atau Mm-mm. kenapa AOC Band atau apa gitu, tapi memilih suara yang lain, nama yang Iya. lain. Eh, Kenapa ya? Soalnya gini sih. Waktu itu nama gereja kita kan memang bukan Alpha Omega Church waktu itu. Nama Ah, ah. gereja kita waktu itu adalah GBT Kristus Alpha Omega back then. GBT Kristus Alpha Nah, Omega. Oke. iya. Lalu kemudian setelah itu karena kita merubah banyak hal di gereja ini dan kemudian kita mesti rebranding our church. So Ya. we rebrand our church as Alpha Omega Church. Nah, Hmm. lalu setelah itu waktu Tuhan kasih kita visi tadi seperti tadi saya sempat cerita, saya Hmm. pulang 2005 sampai 2009 nggak pernah pegang alat musik, adik saya juga kayak gitu. Lalu Hmm. kita mulai lakukan itu, kita pilih nama dan kemudian Tuhan kasih nama itu Son of Praise itu basically. So we pray about it, we talk about it, dan rasanya itu nama yang ada di ada yang Tuhan titipkan buat kita sih. Kenapa kok Son of Praise, not Son of Worship? Karena waktu itu Hmm. banyak sekali musik-musik worship yang ada di Indonesia. Dan Hmm. salah satu yang Tuhan titipkan buat kita emang adalah how to have fun in the presence of God. You know, Hmm. banyak sekali orang how to cry in the presence of God. Banyak orang sekali mikirnya itu bagaimana menangis di hadirat Tuhan, which is Ya, nothing ya, wrong ya, about ya, it. You know? ya, Tapi kalau kita lihat kata-kata haleluya, itu berasal ya, dari kata halal, ya. Dan ya. halal itu artinya adalah gila-gilaan. Nah, To gila-gilaan. rave upon. To rave Iya. upon. Artinya gini, untuk rave. Nah, kata-kata rave tuh kalau dicari terjemahannya zaman sekarang malah nggak ada. Tapi rave itu adalah warna musik rave party. Kayak di Jakarta, mereka bikin, rave party. Ketika di dunia yang gede-gede mereka bikin rave party itu, yang menariknya gini, gereja nggak bisa. Gereja cuma bisa bikinnya orang nangis. Padahal kata-kata Hmm. haleluya itu berasal dari kata-kata halal. To Hmm. rave upon Iya, Yahweh, to rave iya. upon God, bersenang-senang di hadirat Allah. Dan Iya. itu saya rasa message yang buat Son of Praise dan buat kita mungkin ya personally. So that's why kita pakai nama Son of Praise waktu itu. So oleh karena itu Iya. kalau Anda dengerin musiknya Son of Praise, yes, there are some of them that make you cry, but there Iya. are a lot of them also that make you, Anda mau Iya. wah kayak begitulah. Yeah. Suka kita bebas di dalam Tuhan gitu ya. Yeah, I mean, to rave Ekspresif. upon God. Yeah, to rave upon God. Untuk bersenang-senang di hadapan Tuhan, basically. Senang-senang. That's what it is. Oke, oke. Yeah, Ya, ya. yeah. Jadi masalahnya gini, kalian ini kan dari sebuah gereja, tadi dulunya namanya GBT Kristus Alpha Omega ya tadi Alpha ya. Omega. Yeah, Jadi yeah. Alpha Omega, dan semua kenal lah bahwa Angkong lo itu terkenal banget gitu. Aduh, thank you. Di tengah
di tengah tokoh-tokoh rohani di Surabaya itu yang mulai gerakan rohani kekristenan mungkin yang karismatik ya di Surabaya ya. Pantai Costa, ya. Nah, Pantai Costa seperti itu. Jadi apa yang lo bayang waktu kecil gitu? Engkong, gereja, kemudian papa mama gereja, terus yang kebayang ini ya anak pendeta lari-larinya ke gereja nih, nggak bisa kemana-mana. Apakah kayak gitu? Yes and no ya. Jadi basically memang waktu dari kecil itu saya bertumbuhnya di dunia gereja, saya ketemu dengan banyak pendeta, apalagi opa saya seperti tadi Anda mention, dia adalah such a great man. Dia founder buat organisasi kita. Dan dia founder itu bukan cuman karena dia ini orang-orang mau nebeng sama dia. No, dia benar-benar melahirkan pendeta-pendeta. Dan ini yang keren dari Akong adalah waktu dia melahirkan pendeta, seringkali istilahnya gini, dia gali kota tersebut, dia bikin penginjilan gede di kota tersebut, lalu sampai ada orang kasih tanah sama dia, dia utus pendeta ke sana, tanahnya dikasihkan kepada orang tersebut, sebagian besar dari mereka gerejanya dibangunkan dan diberikan kepada orang tersebut. Dan setelah itu tidak ada istilahnya no string attached, orang itu tidak harus setor iuran yang dengan jumlah sekian kepada Akong saya. No. Dia bukan, dia lepas, dia berikan tanahnya, dia berikan bangunannya, dia gali, dia kasihkan ke orang tersebut. So, he's a man with a great heart. Dan itu adalah dia. Dan itu yang dia bangun. Sekarang ada lebih dari 700 gereja, kalau nggak salah, saya nggak hafal. Dan hasil dari pelayanan dia sih. So, dan itu menurut saya doa yang baik juga buat Akong saya, punya doa buat anak-anak dan cucu-cucunya, kayak gitu ya. Dan saya juga salah satu orang yang lahir dari doanya dia, basically. That's what it is. Iya. Siapa sih yang nggak kenal dengan Bapak Pendeta Gersom Sutopo ya? Ya kalau memang kita anak-anak milenial yang sudah nggak tahu ya, saya kasih tahu gitu ya. Gersom Sutopo ini udah legend banget, dan tadi katanya malah menjadi pionir, bahkan bermula dari istrinya ya, istrinya Akong, apa sih manggilnya? Ama ya? Ama tadi juga banyak membantu dalam kegerakan seperti itu ya. Ama adalah Ama itu orang yang very dia punya hati yang sangat generous. Dia support banget pelayanan Akong, dan dari mamanya Ama itu adalah orang yang punya hati sama Tuhan secara menyala-nyala sih. So it's basically kayak gitu sih. So gini bro, masalahnya orang mulai mengkritisi gini ya. Gereja ini kalau diturunkan itu kayak menurunkan warisan aja gitu ya, yang belum tentu anak cucunya ini juga kompeten gitu, yang belum tentu juga punya talenta gitu, karena itu sebuah panggilan. Nah kalau diturunkan kayak menjadi semacam kayak warisan, apa bedanya gitu misalnya dengan sebuah company, ya sudahlah gitu, anaknya terampil nggak terampil ya sudahlah, nanti ada GM-nya yang bantulah, general manager gitu. Bedanya kan belum tentu itu panggilan. So bagaimana kamu tahu betul bahwa ini adalah panggilan hidup saya, bukan cuma sekedar saya ini gereja udah kadung besar nih, sayang kalau jatuh ke orang lain misalnya kayak gitu ya, gimana? Wow, I wish that was my condition. I wish that was my condition. Saya berharap itu kondisi saya dulu. Tapi ternyata tidak. Waktu saya pulang ke Indonesia, and to be honest ya, jujur aja, saya bukan orang yang oportunis untuk berada di gereja Alpha Omega Church ini. Karena sebelum saya pulang ke Indonesia, saya dapat tawaran untuk ada di gereja di Kanada, dan tawarannya waktu itu bayaran 3 kali lipat lebih besar daripada apa yang Alpha Omega Church bisa kasih saya. Dan bukan hanya itu aja, buat adik-adik saya, Elia dan Elisa, waktu mereka mau pulang, mereka stop by di Los Angeles, mereka juga dapat offer yang sangat gede banget. Disekolahkan S2, dapat tunjangan mobil, tunjangan tempat tinggal, uang buku, sekolah gratis.
you know, and that's a great offer. Tapi waktu kita pulang, kita tahu gereja kita nggak dalam kondisi enak. Gereja kita lagi kapal pecah, jemaatnya habis nggak karu-karuan, dan nama keluarga kita di tahun itu lagi nggak bagus banget. You know, orang dengar nama keluarga saya, Sutopo, orang ngundang kita khotbah, kurang sehari di cancel, itu terjadi. Wih. Karena di momen-momen itu keluarga kita kena masalah dan it wasn't easy for us. Kita nggak bisa lari kemana-mana, dan masalah itu bukanlah masalah yang bisa ditutupin, tapi seluruh banyak orang tahu masalah itu. So I mean like buat kita ya seperti yang Anda ceritakan, I wish kita pulang, gereja ini udah jalan, tinggal ada GM-nya, istilahnya you call it, dan kita cuma tinggal, you know, makan enak, tidur enak, foya-foya. I wish that was the condition, tapi itu bukan kondisinya. Tapi itu nggak terjadi waktu itu ya. Jadi Dan situasinya malah di titik bawah banget waktu itu ya, kondisi hancur banget. Ini. Ya, hancur banget. Tapi saya bersyukur justru itu jadi kondisi kita. Karena kalau nggak itu kondisi kita, mungkin kondisi saya seperti yang Anda tadi bicarakan. Saya mungkin jadi, tapi ya mungkin loh ya, mungkin. Cuman saya ini masalahnya adalah orang yang, dan adik-adik saya, kita tahu bahwa kita ini bukan tipikal orang yang mau terima jadi. No. We'll do something beyond that. Kayak gitu. Meskipun kalau kita nggak kena masalah. Kayak gitu. Sebagai contoh, waktu saya masih sekolah di sana, saya tuh bisa mikirin kalau nanti pulang apa yang kita ingin kerjain, apa yang kita ingin expand. Kita nggak merasa loh, sorry, seperti yang tadi Anda mention, kita nggak merasa bahwa gini, ini malah awal-awalnya, kita nggak merasa apa yang akan kita lakukan hebat, luar biasa, and done. No, kita malah merasa apa yang akan kita lakukan itu meninggalkan PR yang banyak sekali yang harus dikerjakan. So ketika orang, wah enak ya cucunya pendeta besar. No, buat kita enggak. Sama sekali enggak. Karena buat kita malah gini, kamu nggak tahu homework yang dia tinggalkan buat kita. Kamu nggak tahu gimana susahnya kerja sama dia. Karena dia punya pencapaian yang gede, dia nggak bisa dijak omong. Susah. Dia nggak bisa dengerin kita. Karena dia akan selalu berkata gini, lu anak kecil ngerti apa? You know? So it's not a sweet and honey tasty situation buat kita yang itu bukan situasinya ya. Oke. Tapi saya bersyukur justru itu adalah kondisinya buat kita. Ya. Nah, sebagai anak muda yang baru balik gitu ya dari mana tadi, Kanada ya. Terus dalam keadaan gereja yang carut marut seperti itu, bahkan secara nama juga habis, kemudian akhirnya harus mengerjakan semuanya. Apakah itu akhirnya menjadi satu pertanda bahwa orang bilang kalau itu panggilan. Orang bilang cirinya kalau itu panggilan Tuhan atas hidupnya. Meskipun susah mau dia lakonin. Apakah itu yang ya, akhirnya itu yang membuat lu yakin bahwa oh itu panggilan saya memang. Oke. Orang ngalamin panggilan sebenarnya ada beberapa bentuk ya. Some people dia dapat penglihatan, dengar suara, bla bla bla. Sebagian orang terpanggil dari situasi yang kebentur seperti itu tadi. Nggak ada pilihan. Gua mau nggak mau yang harus ada di sana. Buat saya itu kan like both ya. Buat saya waktu itu. Dulunya saya terus terang sekolah Alkitab itu kepaksa. Nggak ada pilihan lain. Karena papa saya nggak over sekolah lain. Kuliah di Surabaya, type of thing. Nggak. Tapi it's like kamu akan sekolah Alkitab, basically. Dia juga nggak maksa, tapi juga nggak ngasih opsi. Saya nggak tahu jelasin gimana. So, waktu saya pergi ke Kanada, itu be honest, saya benci sama pendeta. I hate pastors. Dan waktu apalagi pendeta Indonesia, saya benci banget. Saya dulu terlibat, saya melayani di 2 gereja Bule yang sangat gede sekali, terbesar di provinsi itu. Dan satu lagi adalah gereja Indonesia. Dan gereja Indonesia itu lumayan gede untuk size gereja Indonesia. Dan dia banyak undang pendeta Indonesia. Dan kebetulan saya benci banget sama pendeta Indonesia yang selalu datang. Kenapa? Gitu, sampai saya nggak tahu kenapa. Saya cuma iseng aja. Saya kayak kuda lepas kekangnya gitu. Dan saya kayak kepingin selalu ngerjain pendeta-pendeta itu. Apalagi di momen-momen itu saya lagi sekolah kan. Saya lagi banyak belajar. Dan saya ketemu dengan beberapa pendeta yang kadang kalau khotbah itu
nggak dalam, dia nggak belajar dengan benar-benar, dia nggak punya strong point, saya kerjain, dia nggak bisa jawab. Wah, saya merasa kayak, wow, yes man, Bangga. I'm smarter than you. Yeah. Yeah. Tapi to be honest, dan pendeta saya malu terhadap tabiat saya pun juga malu kalau ingat momen itu. Tapi di satu momen ada seorang pendeta yang katanya kalau khotbah itu nggak ada yang berani nyautin dia. Wah, dia kalau khotbah sukanya marah-marah. Dan waktu saya duduk di khotbahnya dia, saya salah tempat duduk, saya duduknya di belakang karena saya datang terlambat. Wah, saya kecewa, aku harus pindah. Saya kerjain dia dan di momen retreat itu saya kasihan banget sih. Saya kerjain dia habis-habisan. Tapi anehnya, orang itu nggak bisa marah sama saya. Nah, takut kali soalnya anak pendeta. Ya, mungkin. Saya nggak tahu juga sih. Tapi gini, di momen itu, ini yang menarik ya. Saya tuh dulu adalah orang yang paling anti lihat orang geblak-geblak, ditumpang tangan, tumbang dalam roh. Saya nggak masuk akal. Kalau ada orang kayak gitu, malah kita bikin drama, kita bikin guyonan di sebelahnya, you know, to be honest with you. So, seriously. Nah, sampai di waktu itu, pendeta ini habis saya kerjain, terus dia tuh mau doain orang. Nah, waktu dia mau doain orang, saya pikir gini, I'm not gonna be the one coming to the front. Aku nggak akan maju ke depan. Tapi nggak tahu kenapa ya. Waktu itu saya nggak bisa bahasa roh, saya nggak percaya bahasa rohan itu semua omong kosong lah. Tapi di momen itu kaki saya melangkah ke depan. Saya didoain sama pendeta yang sudah saya kerjain ini dari tadi. Lalu kemudian waktu dia doain saya tahu saya didorong, saya ngerasain itu banget. I don't think it was Holy Spirit, it was didorong. Saya nggak merasa saya nggak merasa Roh Kudus ngelawat saya. Saya merasa dia dorong kepala saya sampai saya jatuh. Tapi ini yang menarik. Waktu saya jatuh, tahu-tahu saya merasakan sesuatu, dan itu pertama kalinya saya berbahasa roh di momen itu. Ini true story. Padahal awalnya nggak percaya. Saya nggak percaya. Nah, dan dari situ, saya nggak kepingin kita bahas soal ininya, tapi yang saya kepingin bahas adalah gini, Tuhan tuh ngerubahin hati saya banget. Dari situ saya yang ngelihatnya gereja itu adalah peninggalan, seperti yang Anda tadi bilang. Gereja itu adalah Tuhan itu adalah mungkin jalur karir kayak jadi pendeta. Tapi di momen itu saya ngelihatnya sangat berbeda sih. Saya ngelihatnya di momen itu bahwa gini, terhadap sesama saya jadi punya hati. Terhadap manusia, terhadap orang lain, saya punya hati sini. So I think kalau yang nggak setuju ya nggak apa-apa. Saya juga nggak mau ngotot sama Anda. Tapi saya percaya itu adalah momen Roh Kudus nangkap saya, basically kayak gitu. Gitu. Jadi kalau tanya kembali ke pertanyaan, apakah saya dipaksa? Menurut saya, yes. Awalnya saya diarahkan. Tapi di momen itu Tuhan jumpain saya sendiri. Dan menurut saya kalau saya nggak punya pengalaman itu, saya nggak akan bertahan dalam pelayanan ini. Iya, diarahkan, harus sekolah pendeta, nggak ada pilihan. Memberontak kan, orang kalau dipaksa kan memberontak kan, malah sampai tadi ngeledek-ngeledek, ya kan? Ya, mungkin bisa bilang gitu ya. Akhirnya juga gitu ya. Makanya kalau ada yang bilang, kalau benci tuh jangan benci-benci banget, akhirnya jadi jatuh cinta banget kan habis itu kan. Wow. Jadi kalau ada yang jomblo-jomblo, ya, bilang dipacok-pacokin nggak suka malah suka, bisa jadi calon gitu ya gitu. Malah wah, luar biasa, baru tahu gue ya kalau pendeta aja dikerjain gitu loh, dikerjainnya karena gue nggak suka sama elo gitu kan. Sekarang dirinya sendiri jadi hamba Tuhan, malah nyiptain lagu rohani malahan. Wah, nggak nyangka ya. Untung waktu itu nggak ada sebuah pengalaman supernatural gitu bro, misalnya Tuhan Yesus memberikan penampakan pada dirimu dan kemudian mengatakan, Ezra, kenapa kamu menganiaya aku? Bro, dalam bro. Ngeri sekali kan. Oke. Yang paling saya suka di Sound of Praise malam ini, saya kepengen Ezra untuk nyanyi deh ya. Saya sangat diberkati sekali dengan lagu itu. Saya masih ingat momen lagu itu dilepas waktu kejadian Mei 2018. Kejadian bom Surabaya. Segala perkara dapat ku tanggung
Di Wow, dalamnya wow. yang memberi kekuatan. Betul kan? Wow. Ya, I Saya mean masih like gitu. yes kita rilis lagu itu tapi kita nggak pernah mikir kita rilis lagu itu karena kejadian bom di Surabaya. Iya, I mean tapi like to pas be momennya honest, itu, soalnya kita bukan orang yang mengikut penganut ilmu cocokologi, you know. nah, logis. So, ya, ya. Tapi ya saya ingat lagu itu adalah lagu yang sangat powerful. Iya, iya. Lagu yang sangat powerful. Ya, ya, lagu itu kan dirilis dengan satu lagu lagi, Segala Perkara, sama satu Hmm. lagi lagu judulnya Sebab Tuhan Mampu ya. Do you Hmm. want to know why the story behind why we wrote those two songs? Ya, kenapa itu? Waktu itu gini, saya ingat sekali, kita tuh mau bikin live recording, tapi kita nggak ada Hmm. budget. Hmm. Budgetnya tight, and as you know, Son of Praise kalau Hmm. bikin live recording, kita nggak mau bikin yang Yang biasa-biasa. biasa-biasa lah. Dan menurut kita nggak luar biasa. Luar biasa itu artinya buat kita bukan istilahnya gini, wah terhebat, no, no, no. Dibandingkan semua orang, no, no, no. Luar biasa artinya adalah gini, beyond our effort. Sesuatu Iya. yang lebih daripada apa yang kita mampu. That's luar Iya. biasa. Nah, Iya, iya. dan kita tahu waktu itu kita nggak punya budget. Dan kita harus kayak Iya. bener-bener gambling nih. Bikin apa enggak. Tapi waktu itu kita doa, kita minta Tuhan hikmat. Dan waktu itu akong saya sakit di rumah sakit. Dan selama ini padahal dia nggak pernah sakit-sakitan, tapi di momen itu dia sakit. Lalu kemudian waktu kita tanya, akong, kita mesti apa ya? Akong bisa nggak ya kayak I mean like kasih juga wejangan buat kita, pandangan. Terus dia bilang satu hal gini sih, dan Anda perlu tahu kita kerja nggak dikasih duit sama Akong. No, that's not the case. That's not the case at all. Tapi dia bilang, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan mampu, yang mampu, maka semuanya bisa terjadi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu, semuanya itu mungkin. Dan dia kasih kata-kata itu, segala perkara yang Tuhan kasih kamu punya visi. Itu kalau kita tahu Tuhan itu sanggup kerjakan. Dan Anda perlu tahu waktu kita bikin Son of Praise pertama, album kedua, akong saya menentang kita. Akong saya nggak setuju dengan apa yang kita lakukan. Karena dia nggak suka musik yang bingar-bingar, dia nggak suka lighting, dia nggak suka orang lompat-lompat. Tapi sejak album ketiga, dia berkata sejak album ketiga, kalian mesti bikin ini sering-sering. Dan di momen album terakhir itu yang mengena sekali buat saya adalah itu momen terakhir dia ada di rumah sakit dan dia mau datang ke konser kita susah. Dia keluar dari rumah sakit beberapa minggu atau seminggu sebelum kita mau konser, dia nggak bisa datang. Dan di tahun itu dia menembuskan nafas yang terakhir. Tapi dua lagu ini tadi, Segala Perkara dan Sebab Tuhan Mampu, itu lagu yang kita punya cerita sama dia. Wow, luar biasa. Ya. Saya nggak nyangka. Memang seperti yang saya katakan ya. Mutiara Mahal itu lahir dari sebuah tangisan. Mutiara Mahal lahir dari sebuah tangisan. Dan saya tahu ini dua lagu ini pasti ada sebuah tangisan tersendiri di balik semuanya itu. Sehingga akhirnya sungguh menjadi ya kadang-kadang kalau saya nyanyi juga kadang saya juga mengeluarkan air mata gitu. Ingat bahwa memang segala perkara kita itu Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Hanya dia yang bisa mengerjakannya. So malam ini saya kepingin dong Ezra nyanyi itu Segala Perkara, itu lagu favorit saya loh. Aduh, jangan saya yang nyanyi dong. Boleh nggak gini? Gimana? Boleh nggak gini? Saya nggak tahu sih orangnya mau. Soalnya karena gini, to be honest, I'm not a singer. I produce a lot of music, but I don't think I can sing. Tapi gini deh. Kita nggak bisa nyanyi sama sekali. Boleh. Segala perkara ya. Perkara ya. Oke. Saya maunya sebetulnya ngajak kalau ada Pastor Elia atau Pastor Elisa, tapi sementara mereka sibuk. How about if I invite my daughter? Boleh nggak? Saya undang anak saya untuk nyanyi. It's okay. Come on. Wah, ini lagi cari korban siapa ini? Well, can you sing Segala Perkara for everybody? Pak Rubin Abraham, Shalom. Tadi saya juga lihat Cak Sumantri, ada Daniel Aliang. Penonton kita malam hari luar biasa loh. Oh my goodness. Okay, Rubin Abraham and sing
segala perkara, oke? Iya, ini satu lagu yang sungguh memberkati saya ya. Just the chorus. Saya baru tahu tadi kisahnya ternyata kayak gitu. Story behind the song. Maaf, apalagi saya habis nangis kalau nyanyi like you Ya. don't want to hear it, oke? Lebih baik anak Oh, saya yang nyanyi, oke? Hai, Oke, siapa namanya? namanya Claudia Elizabeth Sutopo. You can Wow, follow her Instagram, Claudia Sutopo. wow, Oke, Claudio good. Sutopo. Segala perkara kali ini akan dinyanyikan ya oleh Claudio Sutopo. Oke, 1, 2, 3. Yes. Yes. Thank you. Wow. Luar biasa, lengkingannya dahsyat. Ini kayaknya mau dicetak jadi penyanyi juga nih ya. Dia terlibat dalam beberapa album yang kita kerjain. Dia juga terlibat di gereja melayani, dan kemudian saya percaya dia juga bakal suatu hari dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Sungguh luar biasa ya. Saya nggak tahu ternyata seperti itu. Jadi ada beberapa nilai-nilai yang nggak cocok memang ya dengan generasi pendahulu, misalnya dengan Papa lo, dengan Akong lo tadi, Bapak Pendeta Opo, beliau nggak suka musik yang hingar-bingar, tapi akhirnya pada konser ketiga bisa menerima. Wah, itu kan sesuatu perubahan yang luar biasa ya. Pernah nggak cocok dalam hal yang lain gitu misalnya? Yang namanya kan jiwa anak muda dipadukan dengan senior yang udah beda berapa generasi gitu. Pernah nggak ada yang nggak cocok lah? Bukan cuman pernah, dulunya sering sekali sih. Apalagi opa saya kan he was very konservatif ya, dia sangat tradisional banget. Contoh aja misalnya berpakaian, dia selalu pakai baju putih-putih dalam pelayanan. Dan itu kayak it's like become rules ya, yang jadi paten gitu ya buat dia. Dan bukan hanya itu aja, banyak hal, pemilihan lagu di dalam gereja, tatanan di dalam gereja. Awal-awalnya kita selalu dapat komplain selalu dari dia. Dia nggak cocok dengan penampilan kita, dia nggak cocok dengan cara kita running gereja, dia nggak cocok dengan macam-macam. Hey, ada yang nulis ini, salah satu teman sekolah minggu saya, nonton TV juga nggak boleh. Om Dri, you're right. That's right point. Serius, nonton TV juga nggak boleh ya? Serius. Ya, zaman dulu nonton TV juga nggak boleh. Pakai make up juga nggak boleh. Seriously, it was like that. Nah, tapi di zaman kita, waktu kita membawa perubahan, itu pasti ada kayak ketidakcocokan. Nah, waktu itu banyak sekali sih debate, dan saya sendiri juga bukan orang yang saya mau A lalu saya paksain, tapi saya lebih kayak kita semua mencoba untuk menjelaskan why we do what we do. What is the biblical principle behind it? Contoh misalnya suatu ketika saya ingat sekali, ini dia lagi khotbah. Saya punya ide, saya bilang, kenapa ya kita nggak bikin KKR sama Akong di usianya yang lanjut ini. Dia dulu sering bikin KKR, dia nggak pernah bikin KKR lagi. Kenapa nggak kita bikin KKR sama dia. Terus papa saya bilang, saya ngobrol sama tim gembala yang lain, bilang sama Pak Lukas juga, terus ya kamu sana ngomong sama Akong. Saya ingat sekali itu bulan Desember dia khotbah Natalan. Habis kebaktian kita makan, saya ngomong sama Akong, tadi waktu Akong khotbah, Ezra tuh mikir, kita nggak ngomong Tuhan berkata, no, chill aja. Saya ngomong, kenapa nggak kita bikin KKR bareng-bareng? Idenya gimana? Ya nggak tahu Akong, pokoknya bikin KKR bareng-bareng. Terus muncullah sebuah KKR waktu itu namanya adalah 3 generasi. Ini dia yang bikin ide, khotbah 3 orang. Dia, generasi pertama, generasi kedua, sama generasi ketiga. Wow. Terus acaranya gimana ya? Kita nggak tahu. Tapi dia udah mau tuh, udah kayak mujizat itu nyata. Kayak gitu. Nah, lalu kemudian
ngobrol-ngobrol, lalu kemudian akong saya itu kasih ide, kita khotbah bertiga gantian, khotbahnya 20 menitan. Nggak ada yang percaya dia bisa khotbah 20 menit. Karena dia kalau khotbah bisa lama, 1 jam lebih, itu cuman khotbah, you know. Nah, di waktu itu oke, kita skip bagian itu, dan ternyata sampai hari H, betul yang dia khotbah itu 19 menit 52 detik, exactly. Wow. Ups, putus-putus. Persiapan panitia adalah saya. Oke, di gerejanya dia kalau meeting. Anda bisa bayangin, di gerejanya dia bersama dengan ini bahasanya pelayan-pelayan sidangnya dia. Oke. Nah, waktu bicara soal banyak hal, setelah itu satu yang dibicarakan adalah masalah pakaian penerima tamu dan ushers. Oke. Saya tahu dia punya peraturan putih-putih. Lalu saya bilang, tidak, hitam-hitam. Dan setelah meeting, itu ternyata mereka udah set up supaya tidak pakai baju hitam-hitam, karena mereka semua tahu itu adalah harga saya, harga mati, nggak bisa dirubah, hitam-hitam. Nah, mereka udah trik saya, tapi ternyata nggak bisa. Saya bilang, no, harus hitam-hitam. Lalu kemudian setelah meeting itu, akong saya panggil besoknya. Karena saya meskipun, saya dan adik-adik saya, meskipun kita sering dimarahin, tapi kita tetap sering diomelin, tapi kita tetap selalu datang ke akong kita untuk makan siang bareng, ngobrol bareng. Karena kita belajar menghargai orang tua ya, itu yang kita lakukan. Nah, di momen itu dia bilang, Ezra, kamu bilang apa di rapat tadi malam? Loh, saya nggak tahu. Banyak yang Ezra bilang, akong, bahas apa? Terus ternyata dia bilang, kamu suruh pelayan-pelayan sidang itu pakai baju apa? Oh, itu akong, hitam. Kamu tahu kan, akong nggak mau orang pakai baju hitam-hitam. Orang harus pakai baju putih. Loh, saya tanya sama akong, loh kenapa akong? Putih itu lambangnya suci. Oh ya, oke. Saya juga kasih ke dia argumen. Gini ya, warna itu ada psikologinya. Warna terang cenderung menarik perhatian. Warna gelap itu cenderung lewat. Nah, karena mereka akan jalan-jalan ngaturin kursi dan traffic, Ezra nggak kepingin warna itu merusak perhatian orang kepada panggung. Loh, kita kan khotbah cuma 20 menit, apalagi kita cuma khotbah 20 menit. Kalau orang itu terdistract karena warnanya, maka persentase khotbah kita lebih hilang. Dan lalu saya jelasin juga, gini akong. Akong bilang warna putih itu adalah warna suci, ada di tabernakel. Betul, karena akong saya pemegang pengajaran tabernakel kuat. Saya juga bilang sama akong jangan salah. Di tabernakel itu ada warna putih yang melambangkan Yesus itu suci, ada warna merah pengorbanan Yesus, ada warna biru, Yesus itu adalah anak Allah, ada warna ungu, Yesus itu adalah raja, dan juga ada warna hitam. Kulit lumba-lumba yang menunjukkan bahwa Yesus juga manusia. So basically, kalau cuma ngomong warna hitam, warna setan, enggak. Warna hitam juga warna tabernakel. Bahkan, sorry ya kok, warna putih itu juga adalah warnanya pocong. Halo? You know, so saya cover argumen itu dari biblical principle, saya argumen itu dari psychological principle, dan saya juga kasih debate itu secara modern day. So kalau cuma ngomong hitam warnanya setan, I think it's too far, you know. Hitam juga warnanya tabernakel, you know. Kalau ngomong hitam warnanya setan, aku juga ngomong putih warnanya pocong, you know. So it's like make sense gitu loh. Nah, tapi ini yang luar biasa. Keputusannya apa dong dari argumen itu? Keputusannya dia menerima debate saya. Dia menerima, dan Ezra bilang, akong ini bukan soal Ezra menang atau akong menang. Tapi ini bicara soal kesuksesan acara besok. Dan dari situ, apa namanya, pelayan sidang boleh pakai hitam-hitam semua. Dan itu merupakan salah satu rekor yang terjadi di dalam sejarah gereja mereka. Sana dari putih menjadi hitam ya. Itu kalau mepet persiapannya pasti pada kelambakan untuk cari pakaian seragam hitam tentunya ya bro ya. Exactly. Punya hitam kan. Dan selama puluhan tahun mereka kalau pelayanan pakainya putih dan putihnya udah mangkak. Kerahnya sampai kuning, sampai pecah-pecah masih dipakai. Oh my goodness. Oke, luar biasa sampai segitunya ya, sampai debat kayak gitu ya, dan hanya cucunya deh kayak gini.
Hanya cucunya yang kayaknya yang berani mendebatnya ya. Yang lain pasti nggak berani. Oke, oke, oke. Aduh. Luar biasa. Nah, Tapi kalau boleh saya izin cerita ya, nah, itu setiap orang punya personality ya. Kebetulan personality saya adalah personality yang nggak bisa diem. iya, Ya iya, ada iya. baiknya, ada nggak baiknya. Ada Iya, momen saya harus rem, ada momen saya juga, hey, I think, iya, karena gini, setiap leader perlu orang yang bisa argumen balik ke dia. iya, iya. Setiap leader, saya pun juga butuh orang yang berani debate balik ke saya. Iya, Dan iya, make sure itu debatemu bukan murahan. iya. I want your debate to be good debate. Kayak gitu. Dan challenge me please, basically kayak gitu sih. Yeah. Iya, 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 iya. Jadi bukan tipe-tipe kamu yang yes, 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 yes gitu aja gitu ya. Ya, Tapi kalau kebetulan saya orangnya gitu. butuh berargumentasi ya monggo, monggo silakan gitu ya. Ya. Nah, termasuk ini yang kemudian pasti banyak ya, reformasi-reformasi dari gereja Akong lu yang lama sampai ke Alpha Omega Church yang sekarang. Saya suka banget sama tagline lu bahwa Church for Sinners, gereja untuk pendosa. Wah, ini luar biasa, ini sesuatu yang wow gitu. Saya harapkan sih bukan cuma sebagai wacana saja gitu ya, tapi ini betul. Gereja betul-betul menerima pendosa, karena seberapa banyak orang di luar sana, mereka bergumul dengan dosanya, dan mereka tidak pede untuk masuk dalam kekudusan gereja ini, sehingga mereka akhirnya masuk-masuk, mereka malah jadi terhilang, bahkan semakin lebih lagi gitu terhilangnya. Nah, Church for Sinners, itu saya suka tagline-nya. Ya, jadi artinya apa aplikasinya? So, maaf, saya mulai sebutkan satu persatu pendosa. Gay, lesbian boleh masuk, tukang selingkuh boleh masuk, tukang duitnya orang boleh masuk. Tukang apa? Kenapa? Tukang apa yang terakhir, sorry? Oh, tukang embat duitnya orang boleh masuk, koruptor boleh masuk. Yes. Tukang mabok boleh masuk, suka minum minuman keras boleh masuk. So aplikasinya sampai begitu. Oke, so saya ceritain sedikit prinsip Alkitabnya, oke? Ya. Karena supaya kita nggak asal ngomong boleh apa nggak boleh. Lalu kemudian kita bertanya, lu kok, let's look at the Bible. Kita lihat Alkitab sama-sama. Kenapa kita ngomong Church for Sinners itu karena awalnya adalah gini. Oke, saya harus nata bahasa saya supaya bisa nyambung ya. Seringkali kita berpikir orang kalau datang ke gereja itu adalah tempatnya orang yang baik, orang yang suci, orang yang suci, betul kan? Nah, tapi tahu nggak waktu Yesus ada di dunia, siapa yang suka mendengarkan Yesus dan suka datang kepada Yesus? Siapa yang suka dengerin khotbahnya Yesus? Pemungut cukai, wanita tunasusila, ya seperti kayak gitu, pendosa-pendosa sih yang datang. Exactly. Dan ayatnya jelas mengatakan, Lukas 15 ayat 1. Iya. Orang berdosa dan pemungut cukai, mereka itu adalah orang-orang yang biasanya sering datang kepada Yesus. Nah, kalau bicara soal gereja zaman sekarang, itu jadi tempatnya orang Kristen datang. Seperti orang-orang yang tadi Anda yang nyebutin. Boleh nggak gay and lesbian datang ke gereja? Kalau sampai kita tanya, boleh nggak? Berarti gereja ini selama ini membangun image bahwa gay, lesbian, penipu, tukang selingkuh, pelakor, pebinor, whatever that is, itu mereka nggak layak dapat tempat di gereja. Right? Nah, padahal waktu Yesus ada di dunia, justru tukang selingkuh, yang Anda sebut-sebutin tadi, gay, lesbian, all the sinners, itu yang sering datang kepada Yesus. So kita ngomong biblical principle ini, kita nggak ngomong pandangan saya atau pandangan tim gembala di AUS ini, pandangan biblical. So can you imagine, gereja ini nggak merepresentasikan Yesus lagi loh. Karena kita gagal dealing with the sinners. Iya. Sok suci padahal pakai topeng ya bro ya. Ya, exactly. Padahal istilahnya gini, ketika kita nggak melakukan dosa A, bukan kita sedang melakukan dosa B. Exactly. Mungkin gini, ada orang yang dosanya A, B, C. Kita nggak ngelakuin A, B, C loh, Ezra. Yes, kamu nggak ngelakuin A, B, C, tapi D, E, F. Same thing, bro. Iya.
Yeah. So artinya ya memang artinya tidak ada orang yang suci sekalipun gitu ya di dunia ini. Yang ada adalah orang yang ada adalah orang yang mau disucikan oleh korban darahnya itu gitu ya. Ya, dan disucikan berarti kotor kan, berarti kan? Ya. So dalam aplikasi berikutnya, oke, kalau datang hadir sebagai jemaat, silakan, welcome. Karena Tuhan pun tidak pernah menolak orang-orang seperti itu gitu. Bahkan waktu itu sampai ketika ada yang protes, loh, masa kamu melayani wanita seperti itu yang tunasusila? Kalau ada yang nggak berbuat dosa, silakan lempar gitu ya dia dengan batu. Tapi tak satu pun yang berani, tak satu pun yang mau. Itu artinya kan semua orang berdosa. Nah, tapi masalahnya ketika mulai masuk dalam sebuah pelayanan yang dianggap kudus, paling kudus adalah di mimbar. Bahkan ada yang merepresentasikan mimbar adalah ruang maha kudusnya Tuhan gitu. Nah, boleh nggak orang-orang yang pendosa itu kemudian mulai melayani di mimbar? Oke. Nah, itu very good question. Pertanyaannya lagi juga adalah gini, melayani di mimbar itu adalah sesuatu yang broad topik ya, topik yang luas. Melayani di mimbar sebagai apa? Melayani di mimbar sebagai soundman. Melayani di mimbar sebagai pengkhotbah. Melayani di mimbar sebagai cleaning service. Melayani di mimbar sebagai service manager. Melayani di mimbar sebagai tim perkap. Melayani di mimbar sebagai apa? So gini dong, kita of course ada istilahnya itu culture ya di tempat kita. Kita nggak ngomong peraturan. No. We don't create peraturan, tapi we create culture. Of course, sinners itu selalu ada di gereja kita. Bahkan saya cukup bersyukur sinners di kota Surabaya ketika saya kumpul sama mereka, sebagian dari mereka berkata, "Kok, aku nih bangga loh," atau "Bro, Sra, gue bangga loh. Lu tahu nggak temen dugem gue itu sekarang hidupnya beda banget, men. Itu dulu kalau dugem, itu dulu kalau nginek, itu dulu kalau mabuk, itu kalau ngobat. Sekarang bro, postingnya ayat terus, man. So I mean like it's a journey. Nah, of course ketika orang dalam sebuah situasi keterikatan, level pelayanan itu harus kita lihat. Apakah level itu memberikan level pelayanan yang memberikan influence direct atau indirect? Kalau direct, nah itu tentu nggak bisa. Tapi kalau indirect, itu nggak masalah. Oke, kalau gitu kita batasi. Influence direct itu yang seperti apa? Oke, contoh misalnya, direct influence misalnya berkhotbah, memimpin pujian. You know, it's a direct influence. Karena you have to lead people to the presence of God. Dan kalau sinners itu nggak pernah in the presence of God dalam, how can you lead people to a deeper level? Susah kan buat mereka. Tapi kita nggak nutup pintu 120%. You know what I mean? Kita nggak nutup pintu 120%. Kamu nggak boleh, no, we don't do that. Tapi seperti saya katakan, kita nggak bikin peraturan, tapi we create culture. Basically itu sih. So dengan culture itu orang akan memahami lah dia pantas atau gitu ya. Dan nggak semua orang gila minta pelayanan kok, bro. Di tempat kita ya, aku nggak tahu tempat lain. Kalau tempat kita nggak ada yang, aku kok nggak boleh WL, aku mau WL. No. Nggak dari mereka, they don't like sinners don't act like that, basically kayak gitu sih. Iya. Oke. Ini luar biasa ya. Alpha Omega Church sekarang udah mulai buka di selain Duku Kupang, ada di mana lagi tuh yang di Darmo ya? Ya, ada di Darmo Permai, that's the first one yang mainnya, dan kemudian kita ada di Jakarta dan juga ada di Palangkaraya. Ini bakal buka di kota-kota yang lain juga nggak ini? Sampai sejauh ini, sampai hari ini kita nggak planning untuk expand lagi. Sampai hari ini kita nggak tahu kalau ke depan Tuhan punya visi apa buat kita, tapi sampai hari ini kita nggak planning untuk membuka lebih lagi. So we plan to just maintain and expand apa yang Tuhan percayakan saat ini sih, basically gitu. Oke. Nah, yang jadi masalah kan ketika gereja ini mulai menjadi besar, yang disebut sebagai mega church kayak gitu ya. Selalu akhirnya dianggap sebagai satu organisasi yang di satu sisi organisasi kayak organisasi bisnis, dan di satu sisi kalau bisnis mah
cari keuntungan dengan segala programnya, tapi banyak gereja yang besar semakin membesar malah dinilai menyimpang dengan mulai memerah dana, mengambil dana dari masyarakat gitu ya, dari jemaat. Nah, benernya kalau mau dijelaskan gitu harus setransparan apa sih tentang uang persembahan yang macam-macam itu harus dikomunikasikan gitu supaya jemaat itu bisa tenang dengan uang-uang itu bahwa gereja ini nggak nyeleweng kok dengan uang itu gitu. Yeah. Sejauh mana gitu. Apa gitu ya. Yeah. Kalau saya bilang sih gini. Ada fakta bahwa biasanya gereja-gereja yang maaf ya, yang lama itu mereka nggak begitu transparan gitu loh. Gereja-gereja yang jujur dari kalangan karismatik, Pantekosta, biasanya gembala sidang itu yang sangat berpengaruh sehingga nggak begitu terbuka dan transparan. Nah, ada yang bilang kalau saya buka transparan pun itu juga belum tentu positif gitu. Nah, kalau pandangan lu sendiri gimana? Kalau buat saya sih gini, kalau bicara soal keuangan gereja ya, one thing adalah gini, komunikasi. Dan komunikasi itu kalau keterbukaan itu adalah hal yang baik, membangun komunikasi. Tapi ya karena gini, bicara soal ini kan gini, kita datang dari point of view apa nih? Keterbukaan itu baik, tapi ketelanjangan itu nggak baik. Oke. Tapi nggak terbuka sama sekali, berarti nggak mengkomunikasikan sama sekali, juga nggak baik. Berarti ada yang disembunyiin dong. Nah, oleh karena itu, basically setiap pemimpin perlu tahu mengkomunikasikannya dengan baik. Sehingga orang-orang yang dipimpin atau yang berada dalam gereja tersebut, mereka bisa merasa, I know where my leaders goes. Aku tahu pemimpinku kemana. Nah, itu I know penting. what is the situation, kayak gitu. So it's basically communication ya, basically kayak gitu sih. Oke. Jadi di AOC kalian berusaha setransparan itu ya dalam mengkomunikasi. Sekali lagi seperti yang saya tadi sampaikan, transparan yes, tapi tidak telanjang. Tidak telanjang ya. Yes, tapi juga tidak sampai tidak mengkomunikasikan sama sekali. No, we don't want that. Karena kita kepingin kok jemaat kita tahu kondisi kita. And we are fine kalau jemaat kita tahu kondisi kita. Basically kayak gitu sih. Kita malah seneng banget kalau mereka tahu. Kalau lu nggak tahu, lu kalau nggak cari tahu sih, gitu malah kita. Son of Praise, ini kan hampir tiap tahun tadi ya katanya ngadain konser yang wow, yang hebat, yang dahsyat. 2 tahun sekali lah. Recording 2 tahun sekali lah ya. Itu salah satu hebatnya juga dari cost pasti hebat banget gitu ya. Costnya itu wow gitu. Kelasnya mahal lah kayak gitu. Saya pernah menghadiri sekali yang terakhir, wow, keren, luar biasa gitu ya. Thank you. Tapi waktu saya pertama datang gitu, saya juga berangkat dari apa ya? Saya nggak berharap macem-macem gitu. Saya nggak berharap macem-macem ya. Saya anggap ini tontonan konser yang ya mungkin nggak ada bedanya sama konser yang lain dengan permainan lampu yang mahal, dengan sound system yang mahal gitu. Tapi saya nggak tahu di dalam akhirnya terjebak dan saya ikut jingkrak-jingkrak yang awalnya biasanya nggak pernah gitu. Juga saya heran itu apa gitu ya. Tapi itu satu hal yang biasa bahwa ternyata apa yang kalian kerjakan itu sungguh-sungguh bukan cuma sekedar sensasi entertainment dengan kelas mahal yang kalian tampilkan, tapi memang di situ betul-betul kuasa Tuhan dinyatakan gitu ya. Mahal pasti mahal. Bahkan saya dengar selentingan. Son of Praise bakar uang terus gimana sih? Kan jadi beban gereja. Wow. Jadi beban gereja. Iya. Kalau nggak salah, waktu itu juga gereja AOC juga masih dalam pembangunan kan, bro? Ya. Otomatis pasti butuh dana banyak gitu kan. Nah, gimana kamu menjawab selentingan itu gitu? Bakar uang. Kayak nggak mau tahu dengan kondisi gereja yang lagi bangun. Wow. Saya malah baru dengar ini pertama kali nih malam ini. Serius. To be honest. Serius. Gini sih. Kenapa kita bikin Son of Praise seperti itu? Semua jemaat tahu. Karena waktu kita bikin online service pun kita juga nggak mau bikin yang jelek. Karena gini. Tuhan kita tuh Tuhan yang kreatif.
Dan Betul. kita mau menampilkan itu. Betul. Tuhan kita tidak membosankan. Oleh karena itu Hmm. kita tidak mau membuat suatu penampilan yang membosankan. Karena itu nggak memuliakan Tuhan, tapi memalukan Tuhan. Iya. Dan jemaat kita ngerti soal hal itu. So ketika kita mau buat sesuatu, they know that we're not gonna do cheap. Istilahnya cheap itu bukan berarti murah, tapi murahan. No, kita nggak akan lakuin murahan. We want to do something yang nice, excellent. Nah, termasuk juga apalagi ketika Son of Praise. Nah, memang waktu sampai sekarang, makanya tahun ini kita mau bikin konser maju mundur. Why? Because of the budget. Dan waktu kita misalnya bikin konser live recording, itu kesepakatan bersama bahwa we gonna do this. It's not because of one person decision. No. Itu keputusan bersama secara tim gembala. Dan kebanyakan jemaat mengerti sih why we do what we do-nya. Dan saya tahu, Anda perlu tahu bahwa Project Son of Praise, kalau nggak salah ya, saya lupa sejak album keberapa, gereja nggak support dan nggak ikut-ikut. Nah, itu yang harus dicatat secara financial ya. Ya. Secara financial. Ya. Gereja nggak ikut-ikut. So basically ada momen di mana di satu project album Son of Praise itu Tuhan kirim orang betul-betul. Satu pengusaha mau jadi sponsor tunggal. Wow. Ya. Dan tapi itu pun kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Ada perhitungannya secara profesional karena dia pengusaha. Ada satu momen di mana nggak ada pengusaha. Kita bingung, Tuhan kita gerak nggak? Dan tahu-tahu Tuhan bukakan sponsor demi sponsor. Ada sinners yang tidak pernah tahu perpuluhan, tidak pernah tahu gereja. Dan mereka berkata, aku mau terlibat dalam proyek ini. And so I mean, ini nggak keluar dari uang kas gereja langsung jebret. No. So, tapi ya kita ngerti kekuatan baik jemaat, orang di sekitar kita harus tahu juga basically kayak gitu sih. Oke, so aman ya, keuangan aman lah. Keuangan aman. Memang kalau itu memang sudah proyeknya Tuhan, mau apapun pasti dia akan tetap jadiin kok gitu ya. Mau apapun dia. Kalau biasa kan buah-buahnya ya. Kita bukan juga datang dari istilahnya gini, duitnya ada nggak? Kalau duitnya ada 70%, baru kita kerja. Kita cari 30%. Gitu. No. Sama sekali nggak. I wish aku bisa kerja kayak gitu, sehingga aku bisa fokus ke lain hal. Mengikut Tuhan nggak ada zona nyaman masalahnya, bro. 20%. Waduh, nggak ada kayak gitu sih rumusnya ya. Oke. So, sekarang berarti ada berapa persen untuk album berikutnya, bro? Nothing. Serius? Hari-hari ini? Ya, serius. Nggak ada 1% pun nggak ada. Karena kita, gimana jelasinnya? Kita nggak kayak perusahaan yang kayak kita mikirin benefit untuk ini gitu. Kita mikirnya it's our mission. Ini project misi kita. Kalau project misi kita nggak bisa ngomong kayak gua cuan berapa, gua siap modal berapa. No, that's not the way we think about it. Basically kayak gitu. Oke. Tapi saya percaya yang luar biasa lagu-lagunya sungguh menjadi berkat. Termasuk di dalamnya kan ada lagu Segala Perkara itu ya. Thank you. Bisa dipakai luar biasa. Bahkan I Am Love itu sempat dibawakan juga oleh Planet Shakers ya. Itu yang bikin saya jingkrak di sana. Wow, sampai gedung SSCC itu sampai bergetar, tahu nggak sih lo? Saya jadi saksi malam itu bahwa yang kalian kerjain itu ternyata nggak sia-sia gitu ya. Omongan pasti ada, tapi ya sudahlah gitu ya. The show must go on lah. Kan bukti dan buah-buah. So, tahun depan ada lagi. Kenapa, sorry? Tahun depan ada lagi dong, tiap 2 tahun sekali. Rencananya tahun ini, seharusnya tahun ini. Karena tahun ini. Tapi kena corona ini agak susah ya. Dan pembangunan gereja yang sedang kita pikirkan yang belum kita gerakkan. So, I mean, ya kita butuh hikmat Tuhan juga, kita butuh penataan dan kita butuh banyak hal. Tapi itu tidak menghentikan kita untuk memproduksi lagu untuk jadi berkat buat banyak masyarakat. Oke. Oleh karena itu Anda akan lihat Son of Praise akan rilis satu demi satu lagu. Iya, single demi single. Yes. Kayak kemarin ada lagu
yang melegenda banget, Glory Glory Haleluya. Kita join dengan beberapa artis-artis di Indonesia dan juga teman-teman kita, basically. So, kita rilis itu, ada lagu Dia Buka Jalan, sebuah lagu cepat yang kita rilis kemarinnya. Ada satu lagu lama lagi yang akan kita kerjain, Yesus Terlebih Besar. It's gonna be coming very soon. Yeah. So, ini yang saya suka dari Sound of Praise itu, suka nyanyiin lagu-lagu lama, kelas-kelas himne, tapi dengan aransemen yang wow, itu yang saya suka. Terima kasih. Kalau soal himne, satu lagu himne yang paling lu suka yang mana? Satu lagu himne aja yang lu paling suka, Bang. I don't know. Setiap lagu himne personal ya buat saya. Tapi yang paling lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu itu sesuatu yang sangat majestic dan juga bicara banyak. Iya. Kami memuji kebesaran-Mu. Yes. And that was personal too. Sekarang kan online terus ya ibadah lo ya di AOC. Di YouTube channel AOC atau apa nama channelnya? Alpha Omega Church. Kita ada di YouTube. Ya. Kita ada di saya nggak hafal. Kita ada di YouTube. Kita ada di First Media. Kalau Anda di televisi berbayar, kita ada juga di MNC Vision, MNC Plus, and Vision Plus, I think. Ya. Oke. Nanti kalau setelah misalnya pandemi ini selesai, ibadah online tetap dijalankan terus ya? Yes, karena gini, kita jalanin online service ini awalnya, visi awalnya itu bukan karena pandemi corona. Yes. Tapi lah pandemi corona ini sebagai kick out ya. Jadi sebelum kita bikin lagu pulang ya. Itu kalau pulang gereja Kami Memuji Kebesaran. Tapi nggak ada lagi di gereja kita sih. Saya tadi bingung bacanya lagu pulang ya. Lagu apa sih pulang? Ya semua jemaat berdiri. Kami memuji, itu artinya pulang ya. Yes. Itu artinya kalau yang di gereja lagi tidur itu waktunya bangun. Wah, seneng ya. Sebenarnya kalau yang bule-bule nggak ngerti, ini lagu apa sih, lagu pulang. Outwit Doat ya, Outwit Doat. Ya, Outwit. So basically kita ngelakuin online service ada di televisi bukan karena virus corona ini. Itu Tuhan kasih visi kita udah 2012. Tepat setelah Sound of Praise live recording album yang kedua kalau nggak salah. Saya lagi ada di pesawat, Tuhan kasih visi bahwa untuk disciple the nation. Dan saya pikir we already did disciple the nation through the songs. Tapi terus kemudian Tuhan kasih deeper revelation tentang televisi bla bla bla. Dan kita mulai dari nggak punya alat, sama sekali kita nggak punya alat. And then we start to gather things dari alat yang very simple, and then we keep building sampai hari ini sih. And virus corona ini cuma jadi kick out aja sih basically dari apa yang. So artinya berarti kalau setelah corona selesai, streaming tetap jalan dong. Tetap. Bahkan harusnya lebih oke karena sudah mulai belajar trial and error, ini diperbaiki, itu diperbaiki. Wah. Iya. Saya perlu cerita. Di masa-masa virus corona, bisnis lagi susah buat sebagian orang. Gereja kita invest lebih dari 100 juta rupiah hanya untuk upgrade barang-barang kita. Wow, semua untuk kemuliaan Tuhan tentu. Kemuliaan nama Tuhan. Dan saya cerita ini bukan mau bangga duit saya, gereja saya banyak, bukan. Tapi saya bangga dengan jemaat yang mau berpartisipasi di masa susah kayak gini. Oke, bro. Sama mereka. Waktunya tinggal 20 detik lagi. Waktunya singkat sekali. Nggak kerasa ya 1 jam. Anyway, thank you banget ya. Thank you banget buat kebersamaannya malam ini. Ngobrolnya asik banget. Luar biasa. God bless you more and more. Happy birthday. Dan salam buat teman-teman yang lain ya di AOC. Thank you. God bless you. Bye. Thank you.